orang setiap tamu yang datang ke Zaitun. Saya dulu adalah kepala humas di sana. Saya menyumbang 0,5 kilo emas untuk Zaitun. Dan setiap bulan saya infak 250.000 rupiah. Itu bertahun-tahun. Saya menyumbang dan memberikan uang tabungan saya. Oleh karena itu, semua Dewan Guru Zaitun, sekarang waktunya saudara membela Panji Gumilang. Sekarang waktunya membela Panji Gumilang apapun alasannya. Karena Panji Gumilang telah memberikan pendidikan kepada kita semua, telah memberikan bimbingan dan pelatihan kepemimpinan kepada Anda semua. Anda semua telah disekolahkan oleh Panji Gumilang di sebuah universitas besar, Az-Zaitun. Kita perlu pemimpin seorang Panji Gumilang untuk melindungi kekristenan, melindungi Hindu, melindungi Buddha dari pemusnahan massal, dari pemimpin seperti Rizik, seperti Ma'ruf Amin, orang-orang yang membenci perdamaian, orang-orang yang tidak suka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Zulkarnain Al-Maduri. Alhamdulillah. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain Al-Maduri. Kali ini masih ingin bicara tentang Panji Gumilang, Profesor Dr. Panji Gumilang, Prof. Dr. Panji Gumilang, yang tiada henti-hentinya diangkat seolah sebuah kekuatan besar dalam Islam, padahal hanya sekedar Az-Zaitun yang ada di sekitar Indramayu. Tapi kemudian getarannya dirasakan oleh seluruh umat Islam di lintas golongan manapun. Tentu yang paling perhatian menyoroti dari Panji Gumilang, dari hamba-hamba Allah yang berjalan di atas al-haq, kebenaran. Karena kebenaran agama itu bukanlah karena kecerdasan seseorang di dalam membicarakan agama dengan pola mistik, ya, dengan logika yang bisa membolak-balikkan kata dalam bentuk permainan kosakata. Tetapi orang yang paham agama itu orang yang makin lurus, berteduh di bawah naungan Al-Quran, berteduh di bawah naungan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari peristiwa yang terjadi di wilayah Indramayu ini, Pondok Pesantren Az-Zaitun, dulu memang pecahannya N11 ya, tapi nggak tahu bagaimana pondok pesantren seperti Az-Zaitun ini menjadi besar. Pondok pesantren Az-Zaitun ini kemudian menjadi terkenal. Ada berbagai macam cara tentunya yang dipakai sebagai alat supaya Az-Zaitun itu tersebar kemana-mana, viral beritanya, sampai orang-orang desa pun bisa menyebut Az-Zaitun. Walaupun sebutan mereka ini lebih pada sebutan miring terhadap Az-Zaitun, karena orang-orang desa sudah memahami kalau Az-Zaitun menurut orang-orang yang memahaminya adalah sebuah kelompok yang memimpin keilmuan dengan caranya sendiri, alias yang disebut dengan menyesatkan, ya, menyesatkan. Di dalam Az-Zaitun juga terdapat, dulunya Az-Zaitun ini ada seorang
Murtadin ya. Kita kenal Murtadin itu namanya Syaifuddin Ibrahim. Dia bahkan menjadi salah satu pembina di Az-Zaitun yang sekarang ini melarikan diri ke Amerika gitu. Kemudian berbicara Az-Zaitun, peran yang ditunjukkan oleh Syaifuddin Ibrahim kalau melihat dari perkataan-perkataannya, dia tahu persis sebenarnya tentang Az-Zaitun. Bahkan menurutnya pernah juga menyumbangkan emas yang begitu banyak untuk Az-Zaitun. Dan kalau diperhatikan dari gerakan Az-Zaitun ini, bisa dikatakan mengoyak keberadaan, yaitu apa yang disebut dengan Islam Puritan. Mengoyak keberadaan Islam Puritan. Biasanya kalau orang sudah mengoyak Islam Puritan, itu ada beberapa sebab. Yang pertama, karena faktor pemahaman agama yang ada di Az-Zaitun bukan diterjemahkan dari bahasa mufassir yang sudah biasa lazim dipakai para ulama. Tapi Az-Zaitun mendirikan pemahaman sendiri dengan memahamkan Islam menurut metode yang dikembangkan oleh Az-Zaitun, oleh syekhnya yang bernama Profesor Dr. Panji Gumilang tadi. Ya, yang itu nama sebutannya yang cukup terkenal ya. Tapi yang jelas kalau melihat dari sudut pandang Syaifuddin Ibrahim yang murtadin itu yang sudah di Amerika, Az-Zaitun memang tidak sejalan dengan kebiasaan Islam yang sudah dikenal di Indonesia. Dapat kita lihat di dalam praktek-prakteknya tidak mencerminkan bahwa yang dilakukan oleh Az-Zaitun itu berangkat dari cara-cara Rasulullah. Entah ketika memimpin sholat, entah kemarin ketika ada hari raya dan sebagainya, mengatur shaf, kemudian juga menghalalkan wanita menjadi khotib sebagai wacana, lalu berbagai macam, mungkin nanti wanita jadi imam di depan laki-laki dan sebagainya. Ini satu persatu akan lahir, yang jelas sangat bertentangan dengan Islam yang sebenar-benarnya, tidak sejalan dengan aturan-aturan yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dukungan Syaifuddin Ibrahim terhadap Az-Zaitun mencerminkan bahwa Az-Zaitun itu bagian dari misi terselubung. Bagaimana seorang Syaifuddin Ibrahim tiba-tiba lantang membela Az-Zaitun? Dapat dipastikan ada sinergi antara pemahaman yang dilontarkan oleh Panji Gumilang dengan Syaifuddin Ibrahim. Ini barangkali perlu pelacakan sendiri dari majelis ulama turun, dari para tim ahli ormas-ormas Islam itu turun juga ke lapangan, yaitu melakukan investigasi menyeluruh kepada kegiatan-kegiatan Az-Zaitun. Karena yang terancam itu bukan umat Islamnya, tapi Islamnya. Umat Islam menjadi korban dari Islam yang dipraktikkan di Az-Zaitun. Umat Islam bisa dikatakan menjadi tumbal dari praktik Islam di Az-Zaitun. Nah, kalau itu sampai terjadi yang tidak biasa dilakukan oleh umat Islam lalu dipraktikkan oleh murid-murid Az-Zaitun, itu dampaknya sangat besar terhadap pemahaman Islam masa depan. Akan terjadi kerusakan-kerusakan pemikiran di kalangan umat Islam. Ini yang akan terjadi.
Karenanya dalam hal ini para pakar, para sarjana, para ahli Islam di Indonesia bersatu, yaitu melakukan investigasi menyeluruh terhadap, dan kemudian juga selain itu harus punya keberanian nyali menghadapi Prof. Dr. Panji Gumilang. Kalau perlu, yaitu mengajak debat, mengajak diskusi Panji Gumilang itu untuk memastikan apakah Panji Gumilang itu berada di jalan yang lurus ataupun jalan yang sesat gitu. Sehingga umat ini tidak menjadi tumbal dari pikiran-pikiran orang yang nyeleneh di Indonesia. Umat ini tidak menjadi korban dari keganasan paham yang ada. Karena pada intinya paham ini bisa membuat orang ganas ya. Paham ini bisa membuat orang ngamuk. Paham ini bisa membuat orang gila gitu. Akhirnya umat Islam yang dikorbankan oleh paham-paham tersebut. Karena itu berharap sekali agar seluruh kalangan intelektual muslim yang memiliki kewajiban dapat menjelaskan sejelas-jelasnya, juga bisa meminta pertanggungjawaban Prof. Dr. Panji Gumilang untuk bisa berdiskusi dengan tengah umat yang disaksikan oleh seluruh umat Islam. Apakah Panji Gumilang itu ada di jalan yang benar atau tidak? Itu saja barangkali solusi yang terbaik menyelesaikan persoalan Panji Gumilang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.